Tadi Buya mengatakan roh itu tidak mati. Berarti hakikatnya orang itu tidak mati. Ya. Berarti lawan hidup itu bukan mati. Ya. Apakah lawan hidup itu berarti kehidupan, Buya? Roh itu tidak mati. Bagaimana matinya? Yang roh itu sumber kehidupan. Yang mati itu jasadmu. Yang mati itu jasadmu. Sekarang begini, punya internet nggak? Dibuka nggak nyala. Yang mati ini apakah hardware, software yang ada di kamarmu, atau memang tidak ada sinyal? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Jadi bisanya itu keluar gambar karena ada sinyal. Sinyal dari Google itu nggak pernah mati, dia terus 24 jam seluruh dunia ini. Ya kan begitu, ini contoh sederhana aja gitu. Berarti energi itu nggak hilang. Dan sesungguhnya nanti kita akan katakan lagi begini. Ini persoalan tentang keabadian. Ini menjadi polemik besar dan sampai sekarang belum selesai. Yang terjebak di situ adalah Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rusdi. Termasuk Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, itu mereka para filosof, ahli fisika, ahli kedokteran dan sebagainya. Itu selalu mereka matinya mengenaskan semua, kau terusir, kau tertindas, karena masyarakatnya nggak paham. Iya, jadi ini saya sekali mumpung ingat, yang kau banggakan Imam Syafi'i itu matinya dikeroyok orang kok. Abu Hanifah matinya digebukin di penjara, nggak mati-mati, akhirnya diracun oleh raja tuh. Ahmad bin Hambal sampai pingsan, sampai tua di penjara. Jadi ternyata orang-orang pintar dalam sejarah dunia selalu menjadi korban dari masyarakat yang goblok gitu. Nah, Imam Ghazali terjebak, mungkin kesalahpahamannya kepada Ibnu Rusdi, karena Ibnu Rusdi berhipotesa bahwa keabadian alam itu abadi, sedangkan akidah Ahlussunnah Jamaah tidak demikian. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di bumi ini semuanya akan binasa, yang abadi hanya wajhu rabbika saja. Ini Imam Ghazali salah paham sebetulnya. Yang dimaksudkan keabadian alam itu bukan alam abadi sejajar dengan keabadian Tuhan, tapi Tuhan itu abadi, dan abadinya Tuhan dalam arti bahwa Tuhan mencipta, tidak pernah berhenti, selama terus mencipta dan mencipta dan mencipta, dan tidak pernah berhenti mencipta. Jadi alam itu abadi karena dicipta oleh Allah terus menerus. Jadi abadi penciptaannya sebetulnya, bukan, itulah kesalahpahaman. Jadi artinya bahwa saya mau nanya, apakah Anda mengira bahwa nanti alam ini hancur terus akhirnya tidak ada apa-apa gitu? Dalam teori Big Bang sendiri itu masih memungkinkan. Sebagai begini, teori-teori alam semesta yang sementara bermunculan dari teori bintang kembar, dari teori nebular, teori gas alam semesta, dan terakhir semuanya gugur karena tidak bisa menjawab, tidak bisa menyampaikan argumentasi tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Yang masih bertahan sekarang adalah teori Big Bang yang dikemukakan oleh George Lemaitre ya. Lemaitre dia orang gereja itu. Pada akhirnya nanti ketika bintang-bintang itu tutup usia, artinya semua bintang akan ada masa hidupnya, ada mati. Nah, ketika bintang itu mati adalah ketika mendingin permukaannya, di dalam masih memanas, dan itulah namanya akan kematian bintang ditandai dengan meledak. Meledaknya bintang itulah yang disebut dengan supernova. Ledakan bintang ini akan menimbulkan tata surya baru. Dan bumi yang kita duduki ini adalah baru layak dihuni makhluk hidup itu setelah 4 miliar tahun lamanya. Dari ledakan pertama sampai terjadinya bumi yang bulat dengan sempalan mata bulan yang mengorbit ini, dan bumi berotasi mengelilingi matahari beserta planet-planet yang lain, itu 4 miliar tahun yang lalu. Baru adanya oksigen, air dan sebagainya. Namanya alam semesta itu maksudnya Allah terus akan mencipta dan mencipta dan mencipta.
Sehingga berkesimpulan sampai kepada Nabi Adam yang kau pelajari dari kitab sucimu itu. Pertanyaannya itu Adam yang kamu pelajari episode yang keberapa sesungguhnya? Dari isyarat Al-Quran sendiri mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan manusia yang nantinya akan perang saudara, banjir darah dan merusak? Tidakkah cukup kami saja bertasbih? Kalau begitu berarti malaikat pernah menyaksikan adanya pertempuran antara umat manusia dan banjir darah sebelum Adam. Jadi kita bertanya, Adam sekarang itu episode yang keberapa? Pertanyaan saya berikutnya, ketika dunia sudah digulung, langit digulung. Setelah itu apakah Tuhan pensiun? Nanti untuk selamanya abadal abidin, selama-lamanya dan tidak berakhiran, melihat orang di sorga tertawa terbahak-bahak terus menerus dengan keakhiran, dan melihat orang menjerit-jerit kesakitan di neraka. Ataukah setelah itu Tuhan mencipta alam lagi yang baru? Allah punya sifat bukan Khalik tapi Al-Khallaq, yaitu yang senantiasa selalu mencipta. Saya kira begitu.